Assalamualaikum. Hai semuanya. Kembali lagi dengan Aziza. Halo semuanya. Eh, saya akan menceritakan tentang kegagalan saya dan juga bagaimana saya bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Dari yang gak lolos SNBP, kemudian gak lolos SNBT, dan susahnya cari kerja karena gak ada pengalaman. Jadi begini ceritanya. Waktu SMA adalah waktu yang menyenangkan bagi saya. Saat SMA, saya bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan pengalaman baru, dan bahkan bertemu dengan hal-hal yang belum pernah saya temui sebelumnya. Waktu SMA, saya juga hanya bersenang-senang saja, terlalu banyak bermain, jarang memikirkan tugas, keseringan main sosmed, dan masih banyak hal lain lagi yang menurut saya itu hanya membuang-buang waktu saya saat di SMA. Penyesalan itu membuatku sadar ketika ada hal yang dimana kegagalan itu datang pada saya. Di saat SNBP, saat SNBT, dan juga saat susahnya cari kerja. Pertama adalah saat saya tidak lolos SNBP. Pada saat saya terdaftar sebagai siswa eligible, itu adalah hal yang menyenangkan bagi saya karena saya dapat menempati di tempat di mana orang-orang pintar itu berada. Tapi di sisi lain aku juga merasa sedih karena kan sebelumnya saya belum pernah berpikiran untuk ingin berkuliah. Karena menurut saya susah untuk berkuliah. Yang kedua adalah UTBK. Saat saya bertemu dengan teman-teman saya yang mungkin mereka berpikiran untuk berkuliah, mereka ingin mencapai impian mereka untuk bisa memasuki PTN yang mereka inginkan, itu membuat saya terdorong untuk ingin berkuliah juga. Sehingga saya juga ingin berusaha lebih lagi agar bisa mengikuti tes UTBK. Saya belajar hanya untuk mengisi waktu luang aja, dan ya itu adalah kesalahan terbesar saya karena saya tidak memanfaatkan waktu yang baik untuk belajar UTBK. Sehingga di waktu pengumuman UTBK hasilnya tidak memuaskan bagi saya, dan itu adalah memang kesalahan saya. Saat saya tidak lolos UTBK, saya menyesalkan pada diri saya kenapa dulu tidak pernah belajar giat tentang materi-materi di UTBK. Karena saya hanya berpikir, pasti ini gampang, dan ternyata susah. Terlalu menyepelekan hal-hal kecil seperti itu. Kemudian karena saya lahir dari ibu yang sangat mementingkan pendidikan, sehingga saya disuruh ibu saya untuk mendaftar di PTN yang mungkin mudah untuk saya masuki, dan itu bisa saya sambil dengan bekerja. Yang ketiga adalah susahnya cari kerja karena gak ada pengalaman, dan bahkan karena mungkin saya baru lulus SMA ya. Itu adalah sesuatu hal dari kegagalan saya, karena kenapa dari dulu saat SMA saya tidak mempelajari skill baru, kenapa saya tidak mempelajari hal-hal baru yang bisa membuat saya mudah untuk mencari pekerjaan. Dan benar saja, ternyata saat saya mendaftar di berbagai perusahaan itu, saya ditolak. Karena apa? Karena saya belum ada pengalaman sama sekali. Karena
yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan itu adalah orang-orang yang berpengalaman. Dan karena tidak dapat pekerjaan, saya menjadi orang yang putus asa. Saya menjadi orang yang mungkin menyerah, dan bahkan jadi orang yang gak tahu arah. Dan saya mencoba bangkit dan berusaha untuk kembali ke diri saya yang terus pantang menyerah seperti dulu. Lalu bagaimana cara saya bangkit dari kegagalan tersebut? Yaitu pertama, karena adanya support system dari keluarga, teman-teman maupun masyarakat terdekat saya. Adalah karena ibu saya adalah orang yang penyabar. Ya, beliau tidak membuat aku terburu-buru agar cepat bekerja, karena setiap orang itu ada masanya. Setiap orang itu pasti ada rezekinya di waktu yang tepat. Dan benar saja, tiba-tiba itu ibu saya ditelepon oleh temannya untuk mencari tahu apakah di tempat saya itu ada, di tempat sekitar saya itu ada tempat les-lesan atau bimbel gitu. Dan ada, tapi ibu saya menawarkan pada diri saya dulu apakah saya mau untuk mengajar anaknya atau tidak. Tapi saya sarankan untuk coba saja di tempat lain dulu ibu gitu. Lalu saat ditanyakan ternyata penuh, dan ternyata saya disuruh untuk mengajari anaknya teman dari ibu saya. Dan sebenarnya saat menerima itu saya masih maju mundur, apakah saya harus menerima atau tidak, karena saya belum punya pengalaman sama sekali untuk mengajar. Tetapi balik lagi ke cita-cita saya dulu. Dulu saya bercita-cita pengen jadi guru hingga sekarang. Mungkin dengan saya bisa mengajar les bimbel, itu bisa menyalurkan cita-cita saya sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah teman yang menginspirasi saya. Teman saya berusaha keras untuk meraih cita-citanya, tapi juga dengan dukungan keluarga ya. Dan itu benar-benar menginspirasi saya. Dia berusaha keras untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan akhirnya dia mendapatkannya. Yang ketiga adalah lingkungan yang positif. Ya. Karena saya lahir, mungkin ada beberapa lingkungan yang buruk dan juga ada yang lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif itu dapat mendukung saya dari awalnya saya terpuruk menjadi orang yang bisa bangkit lagi dari kegagalan itu. Saya bahkan didukung untuk terus belajar dan belajar. Dan itu adalah hal yang sangat saya suka dari lingkungan saya. Dan mungkin inilah cerita dari saya. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.